Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya menjadi Faisal yang merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan ke-13 Kadetlan Samarinda, akan membawakan materi ringkas tentang Whole of Government atau WOG. WOG, adapun ruang lingkupnya yaitu nasional, kelompok, komunitas, sektor kebijakan. Instrumennya pembuatan kebijakan dan implementasi infrastruktur dan TI. Penetapan institusional, struktur horizontal dan vertikal. Selanjutnya, dia merupakan best practice. Pembelajarannya berupa nilai atau value, team building, keterlibatan sektor, trust, value based manajemen, kolaborasi, pembangunan karakter ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Pengertian WOG. WOG dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama sebagai respon terhadap pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Mengapa WOG? Alasan diperlukannya WOG: pertama, adanya faktor-faktor eksternal yang mendorong seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. 2. Terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat adanya nuansa kompetisi antara sektor dalam pembangunan. Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang nilainya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Bagaimana WOG dilakukan? Kategori hubungannya untuk koordinasi, tipenya penyertaan, dialog, joint planning. Penyertaan keterangannya pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak. Dialog, pertukaran informasi. Joint planning, perencanaan bersama dan kerjasama sementara. Kategori integrasi, tipenya joint working, keterangan kolaborasi sementara. Joint venture, keterangannya itu perencanaan jangka panjang, kerjasama, dan pekerjaan besar yang menjadi urusan salah satu peserta kerjasama. Kemudian tipe satelit, keterangan entitas yang terpisah dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif. Kemudian kedekatan dan pelibatan, tipe aliansi strategis, keterangan perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan salah satu peserta kerjasama. Union, keterangannya unifikasi resmi identitas masing-masing masih nampak. Merger, keterangannya penggabungan ke dalam struktur baru. Praktek WOG pertama itu penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manajeable. Kedua, pembentukan lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Kemudian yang ketiga, membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang tidak permanen. Keempat, koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Tantangan dalam praktik WOG:
Pertama, kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi yang terlibat WOG tidaklah sama. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Demikianlah materi ringkas saya tentang WOG. Semoga dapat sedikit memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.